Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Agus Supriyanto. Ya, masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani, dan informatif. Ya pemirsa, kali ini saya akan membahas mengenai ya bisa dikatakan gerakan atau manuver senyap Presiden Prabowo dalam memberantas tikus-tikus koruptor ya. Ini menarik nih. Ya, memang pemirsa, selama ini ya, dalam 10 bulan yang mulia Presiden Prabowo menjabat sebagai presiden ini, gerakan senyap beliau ini luar biasa ya kan, dalam hal ini memancing tikus-tikus koruptor gitu kan. Bagaimana supaya para koruptor keluar ya. Ini ada tayangan yang menarik nih, video ini. Jadi diantaranya di dalam tayangan nanti ini akan dipaparkan mengenai bagaimana gerakan atau manuver Presiden Prabowo itu sangat senyap dan berhasil memancing para tikus-tikus koruptor, ya kan, sehingga banyak yang terjerat dan diantaranya ya kita tahu yang masih buron meskipun koruptor kakap juga untuk saya ya, Riza Khalid ya, koruptor Pertamina itu berasal juga, termasuk juga anak buahnya dia di kabinet, yaitu Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer juga ya kan, terjerat juga itu kan. Ini salah satu dari anuan beliau ya. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam tayangan ya, ini kita simak dulu ya, saksikan dulu tayangan video berikut ini. Gue perkenalkan Prabowonomics The Fishing Time. Kenapa gue bilang The Fishing Time? Jadi gini ya, Pak Prabowo itu kan jenderal yang sangat jenius. Beliau itu udah ahli strategi, dan tentunya gerakan-gerakan Pak Prabowo itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita. Artinya, di dalam strategi pemerintahan beliau, yang diutamakan itu adalah trust dan misi percobaan. Nah, ini adalah strategi untuk 5 tahun pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian bilang bahwa, wah udah 10 bulan nggak ada hasil apa-apa. Guys, kali ini gue bukan menjilat pemerintah. Gue akan bocorin sebenarnya konsep yang ada itu seperti apa, oke? The Fishing Time. Pak Prabowo itu ahli strategi itu nomor 1. Tidak mudah untuk mengerti jurusnya beliau. Dan yang kedua, beliau mengutamakan kepercayaan pada orang-orang yang diberi kesempatan sama beliau di periode pertama. Banyak orang yang bilang, iya kan itu semua titipan, itu adalah jabatan-jabatan titipan. Even kalau itu titipan, Pak Prabowo tidak masalah. Selama lu bisa kerja, lu direkomendasikan, ya silahkan, saya berikan kesempatan. Nah, ini kata kuncinya. Ketika Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan, disitulah game memancing dimulai. Jadi kalau dikatakan 10 bulan ini ngapain aja, masyarakat makin sengsara. Guys, to be fair, siapapun presidennya, kalau cara hidup lu tetap kayak begini-begini aja, lu nggak nambah skill, lu nggak ada keinginan untuk maju, mau hidup di negara manapun, lu tetap akan suffer. Tapi jangan salah, nanti ada kritik gue buat pemerintah. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa yang dimaksud dengan phishing, dan ini ada kotak-kotak apa aja. Kita mau lihat ya, selama ini, Pak Presiden kita tuh udah ngapain aja. Nah, Pak Prabowo itu geraknya senyap, di bawah tanah, dan sambil memancing. Kita bisa lihat sama-sama, kita bicara tentang KPK. Banyak orang bicara, pada saat Pak Prabowo jadi presiden, korupsi makin merajalela. Nah, ini ada kesalahan fatal di mata masyarakat. Lu bisa bilang korupsi merajalela itu kenapa? Karena banyak berita kan tentang korupsi ketangkep kan. Guys, kalau korupsinya ketangkep, itu artinya yang nangkep siapa? KPK menangkap, ini kan pasti ada perintah. Perintah ini ada info. Ini adalah gerakan senyap daripada Prabowonomics melalui program Fishing Time-nya dia. Kalau Pak Prabowo itu tidak menepati janjinya akan memberantas korupsi seperti yang ada di video ini, saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Maka tidak mungkin data yang gue dapat hari ini, dari 10 bulan itu ada 80 lebih nama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sudah terbukti bahwa Pak Presiden benar-benar bekerja memberantas korupsi. Jadi hati-hati kalau kalian berpikir Pak Presiden Prabowo menjabat korupsi makin merajalela. Lu tahu ada korupsi karena ada berita KPK menangkap. Justru harusnya lu mengapresiasi bahwa Kejagung dan jajaran KPK itu menetapkan tersangka gila-gilaan. Dan yang baru saja terjadi adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja langsung menjadi tersangka. Ini istimewa sekali. Kemudian kasus timah itu juga sampai terbongkar seperti itu di era pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi gerakan senyap Fishing Time-nya, beliau memberikan kesempatan. Tapi beliau melihat barang siapa merugikan negara,
diam-diam Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang bahkan sampai kita sendiri nggak sadar bahwa itu adalah kinerja beliau. Tertangkaplah orang-orang ini. So, jelas ya bahwa The Prabowonomics, The Fishing Time, per hari ini udah 10 bulan, KPK berhasil menjerat begitu banyak orang yang bahkan kita nggak terpikir. Yang kedua, ini yang nggak disangka-sangka di luar Nurul nih, Gerakan Anti Korupsi, GAK. Ya, ini apa sih sebenarnya? Mungkin lu belum pernah tahu. Ini gue kasih tahu ya. Agenda cutting budget. Oke. Ini selain juga dilakukan oleh banyak negara, nggak cuma Indonesia, Amerika juga sama, Korea juga sama. Tapi cutting budget ini sebenarnya adalah gerakan senyap, gerakan mancingnya Pak Prabowo untuk nunjukin dan untuk mancing semua orang keluar, di-cut pemangkasan budget. Orang-orang yang biasanya pakai budget ini buat korupsi, makin seperti cacing kepanasan dan makin agresif untuk korupsi di berbagai bidang, akhirnya disikat sama KPK dan Kejagung. Ini adalah salah satu strategi mancing yang namanya tikus-tikus itu keluar dengan cara kasih racun di dalam tanah. Di tanahnya disuntik racun. Racunnya apa? Potong budgetnya. Mereka makin bergeliat, mereka cari cara untuk korupsi, kemudian informasi dibocorkan pada Kejagung dan KPK, dihajar dan tertangkaplah. Ini angka ini nanti prediksi gua akan mencapai sekitar 130 sampai 150 nama sepanjang 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan ini maksi akan terus berkembang. Lu lihat aja nanti yang akan muncul dari Tagong, nggak bisa disclose sekarang, tapi yang jelas nama-nama ini akan terus bertambah sampai 100 lebih, 3 digit lah intinya ya. Jadi sudah ada 2 gerakan dan ini akan bikin pusing. Dan ternyata dengan gerakan GAK ini Indonesia itu sebenarnya udah berhemat 300 triliun guys. Wow. Ini kalau bukan karena Pak Prabowo, karena siapa? Sekali lagi gue nggak jilat beliau ya, gue nggak kenal sama beliau juga. Tapi gue bicara fakta. Gue melihat apa yang gue dengar dan ini informasi A1 tentang The Fishing Time. Ini mekanisme Prabowonomics. Berikutnya di sini ada MBG. Banyak orang ngebully, yalah memang dalam prosesnya ngaco sih, terus terang ada yang sampai basi dan seterusnya. Tapi kan ini namanya sistem yang sedang berjalan, tentunya ya kita harus fair ngomong, banyak juga pelaksananya programnya Pak Prabowo itu nggak kompeten. Tapi ya pelan-pelan kan diperbaiki, ya kan? Tidak selamanya makanan itu busuk, tetap dijalankan. Nah ternyata MBG ini selain dianggap tidak membantu, sebagian orang terbantu, ya itu subjektif lah ya. Tapi faktanya ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja. Dan banyak banget tangan-tangan yang terbantu, vendor-vendor yang terbantu, UMKM terbantu dengan adanya program MBG. Memang ini masih angkanya jauh dari 20 juta lapangan kerja. Guys, beliau masih kerja 10 bulan. Lu jangan minta Pak Prabowo itu bisa roro jonggrang. Negara ini udah akut hancurnya. Siapapun yang jadi presidennya juga butuh waktu. Ya kan, kalau misalnya periode sebelumnya dikasih kesempatan 2 periode, lu jangan dong ngejudge dari periode yang lama, lalu Pak Prabowo dibilang lu gak bisa kerja, lu jelek, lu cuma omon-omon doang, lu cuma joget-joget doang. That's not fair at all ya. Cuma 10 bulan bisa nangkep korupsi yang kayak ini. Lu kira nangkepin orang korupsi itu nggak ada resiko ya? Itu perlu dipertimbangkan. Berani cutting budget, berani bikin sentuhan MBG, dan sudah ada lapangan kerja baru sebanyak 290.000. Dan juga ini melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan peternak untuk mensupport program MBG. Nah, yang keempat, ini menarik. 9 naga, oke? Jadi sekarang ada 9 naga yang interchangeable dengan 9 haji, oke? 9 haji dan 9 naga. Dulu tuh 9 naga, terus kemudian didesain baru nih gamenya 9 haji. Artinya saya nggak mau rely banget sama 9 naga, dan akhirnya 9 naga itu dipanggil ke istana, lalu dimintain. Selama ini gue bantuin bokap lu ibaratnya, dan kali ini adalah generasi lu yang harus mengabdi kepada negara. Gue nggak bisa disclose di sini apa pembicaranya, tapi satu-satunya presiden yang berani manggil 9 naga ke istana dan minta secara terang-terangan, lu harus bantu, lu bantu ini, lu bantu ini, lu bantu ini, lu bantu ini. Kalau lu nggak bantu, konsekuensinya ini. Gue nggak bisa disclose, tapi mungkin itu bisa salah, tapi yang gue dengar harusnya benar. Setelah itu 9 naga datang ke istana lalu pulang, dan ya terjadi something deal di situ. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa wah ini Pak Prabowo ini didatengin bos-bosnya, wah ini pasti nanti akan ada barter, tukar posisi, tukar jabatan. Salah besar guys. Beliau mengundang 9 naga, memaksa mereka dalam tanda kutip untuk berkontribusi pada negara, bukan sebaliknya. Kalian catat, kalian cari tahu kebenarannya, karena ini adalah hal yang paling gila menurut gua. Hanya satu-satunya presiden setelah Pak Presiden Soeharto yang berani melakukan ini, dan itu menarik banget. Pak Prabowo meminta 9 naga untuk berkontribusi pada negara kita. Nah, yang terakhir kita bicara tentang harga beras yang terus naik. Memang Pak Prabowo mengakui harga beras kita tuh tinggi. Makanya sebenarnya dia melanjutkan konsepnya Pak Soeharto untuk swasembada pangan, tapi belum bisa dilakukan. Yang ada adalah memberikan kontribusi 10 kilo beras untuk orang-orang yang miskin, dan sampai hari ini udah 16 juta orang yang terbantu. Ini fakta. Tidak bisa dipungkiri program ini adalah program yang gua sorotin sebagai salah satu strategic program yang dilakukan oleh Prabowonomics, dan cara dia yang sangat elegan dan pinter untuk mancing tikus-tikus ini untuk keluar dan dibantain satu-satu. Baru 10 bulan loh, bagaimana kalau 4 tahun? Apa yang akan terjadi? Nah, ini adalah sebuah fakta yang kita mesti lihat, dan kata kuncinya sebenarnya guys, bersabar. Biarkan sistem berjalan, biarkan proses mancing ini berjalan, dan kita akan lihat hasilnya. Nah, di segmen kedua, mari kita kritik pemerintah bersama, apa yang mudah-mudahan bisa didengarkan oleh Pak Prabowo dan bisa mengoptimasi program daripada Fishing Time beliau. Ya, pemirsa, demikian tadi paparan video yang menarik menurut saya kan. Nah,
untuk membahas lebih lanjut, ini saya tersambung ya dengan seorang aktivis muda, bernama Bung Andianto ya. Tapi ini beliau ini dulu kalau salah sebagai relawan Prabowo juga waktu itu ya. Kita akan minta pendapat dia nih, pemirsa. Kita sambungkan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Andianto sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bung Andi, ini pemirsa ingin tahu nih juga nih. Ya, Andi, Anda kebetulan dulu kan kalau salah sebagai relawan Prabowo Gibran kalau salah ya, kan mau dikoreksi kan. Ya, Kita relawan pertama. Oh ya, oke. Nah ini Bung Andi mungkin nanti Anda sudah sempat saksikan juga video tayangan yang cukup menarik menurut saya gitu kan. Ini manuver atau gerakan senyap Presiden Prabowo dalam memancing para tikus-tikus koruptor sehingga mereka terjerat gitu kan. Mungkin Anda bisa memberikan pandangan Bung Andi sebagai aktivis muda gitu kan mengenai langkah-langkah yang mulia Presiden Prabowo tersebut. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya. Jadi menurut saya begini, pemberantasan korupsi itu yang paling penting yang dilihat adalah 3 aspek. Yang pertama aspek strukturnya, Ya. yang kedua aspek potensialnya, yang ketiga budayanya. Ya. Nah, aspek struktur inilah di situ dibutuhkan pemimpin yang memang punya komitmen kuat dan ketegasan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya. Yang kedua adalah esensialnya, Ya. jadi perangkat-perangkat penegak hukumnya. Perangkat-perangkat penegak hukumnya juga punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya. Yang ketiga adalah budayanya ya. Kalau budaya anti korupsi sudah tinggi, maka korupsi itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Ya. Nah, Prabowo dalam hal ini memang punya komitmen besar untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi pertanyaannya, 2 faktor esensialnya dan budaya korupsi kita bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Sampai hari ini kan masyarakat masih mempertanyakan penegak-penegak hukum, baik itu KPK, baik itu kejaksaan, baik itu kepolisian. Hari ini salah satu penegak hukum masih punya raport yang buruk. Ya. Makanya terkait dengan undang-undang perampasan aset, pernah bertemu antara Pak Prabowo dan Bu Megawati. Bu Megawati sebenarnya sangat sepakat untuk membuat undang-undang perampasan aset. Ya. Tapi persoalannya pesan dari Bu Megawati kalau mau dibuat undang-undang perampasan aset harus diperbaiki dulu polisinya. Ya. Baru nanti undang-undang perampasan aset bisa diundangkan, bisa dibuat gitu Ya. oleh DPR. Ya. Nah, artinya apa? Bu Megawati mengkhawatirkan kalau memang undang-undang perampasan aset itu dibuat, maka sangat rentan untuk disalahgunakan. Oke. Salah gunakan apa? Misalnya siapa yang punya aset berlebihan yang nggak sesuai dengan pendapatan kalau dia pejabat, maka harus dirampas. Dan Ya. di situ ada celah untuk melakukan negosiasi antara pejabat penegak hukum dengan orang-orang pejabat yang disangkakan asetnya itu Ya. terindikasi ada hasil dari korupsi. Ya, artinya Anda ingin mengatakan takut dikhawatirkan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum gitu ya. Ya, karena faktor yang ada 3 faktor tadi ya, faktor struktural ya, itu struktur itu artinya penguasanya, yang kedua faktor esensial ya itu faktor penegak hukumnya, yang ketiga adalah budayanya, budaya masyarakatnya. Ya. Itu harus secara selaras disadarkan, baru dia bisa pemberantasan korupsi bisa maksimal. Ya. Tapi upaya hari ini Prabowo sudah berani menangkap koruptor-koruptor kakap, patut kita berikan apresiasi ya. Tinggal memang perbaikan penegak hukum ini yang perlu secara masif dilakukan gitu. Kalau Bung Andi kalau melihat tayangan tadi memang apakah Anda sepakat memang ini strategi senyap Prabowo dalam memancing ya kan para koruptor maupun para pejabat-pejabat yang tadi menarik juga itu mengenai cutting anggaran ya, pemangkasan anggaran lah gitu kan istilahnya ya, gampangnya ya. Kalau bahasa awamnya pemangkasan anggaran ini kan terbiasa selama ini yang kita dalam catatan Trans TV itu memang banyak banyak pejabat yang sempat
tanda kutip kelimpungan karena dipangkasnya anggaran yang ada kan gitu. Di daerah tuh banyak, mungkin kita searching di Google banyak tuh, banyak pejabat yang merasa apa namanya. Persoalan efisiensi anggaran itu kan bukan persoalan yang esensial untuk melakukan pemberantasan korupsi. Persoalan efisiensi anggaran itu adalah untuk memaksimalkan anggaran itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk perjalanan dinas bagi para pejabat. Nah, tapi kan yang jadi masalah adalah ketika dilakukan efisiensi anggaran, semua pejabat-pejabat terutama kementerian itu semuanya teriak. Semuanya teriak, walaupun secara di depan publik mereka nggak berani mengungkap. Itu terbukti dengan adanya apa? Beberapa komisaris, beberapa wamen di lingkarannya Prabowo hari ini menjabat sebagai komisaris. Ada 30 wamen catatan dari Tempo. Wamen yang sekarang ada di kabinet Prabowo menjadi komisaris. Artinya rangkap jabatan. Dia juga wamen, dia juga komisaris. Artinya apa? Mereka dana operasional yang ada di kementerian itu nggak cukup untuk operasional mereka. Mereka kan secara tidak langsung mengungkapkan fakta-fakta itu. Nah, harusnya pemangkasan anggaran itu tidak mengurangi operasional kementerian. Jadi mereka tidak perlu melakukan tangkap jabatan. Itu perlu hal yang perlu dikoreksi bagi pemerintahan Prabowo. Nah, terkait MBG terkait MBG saya pikir begini. MBG itu penerapannya menurut saya harus ada evaluasi total. Kenapa harus ada evaluasi total? Karena MBG itu saya sepakat ya, programnya saya sepakat. Tapi harus ada klaster-klaster. Kenapa harus ada klaster-klaster? Tidak semua masyarakat Indonesia yang bersekolah di SD, SMP, SD sama SMP itu masyarakat yang miskin, masyarakat yang kurang mampu. Dengan program MBG belum tentu mereka itu mengatakan makanan itu enak, misalnya di Jakarta, kota-kota besar Surabaya, Makassar segala macam. Mereka rata-rata ekonominya kelas menengah atas, nggak perlu disuplai makanan. Mereka udah makanannya di rumah mungkin lebih bergizi daripada makanan MBG. Nah, tapi untuk daerah-daerah tertentu, misalnya daerah-daerah yang terpelosok di pinggiran, di Jawa yang pinggiran, di Sumatera yang pinggiran, di Kalimantan yang pinggiran, Papua yang pinggiran, memang mereka butuh bantuan makanan, karena mereka suplai makanan masih sangat minim, makanan bergizi. Nah, itu yang perlu di cluster. Tidak harus semua tidak harus semua MBG itu diterapkan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Menurut saya itu. Baik. Nah, itu itu MBG. Nah, mengenai tadi yang di dalam video tayangan itu yang menarik juga adalah ini saat beliau pasca dilantik dan beberapa hari kemudian beliau mengumpulkan 9 naga nih ya. 9 naga ini kita tahu kan yang kita selama ini. Tapi yang menarik juga adalah beliau juga memanggil 9 haji gitu kan, pengusaha, artinya pengusaha haji gitu. Ada Haji Isam segala macamnya di situ lah. Nah, ini menurut pandangan Anda seperti apa? Apakah beliau ingin bahwa harus ada penyeimbang, bukan hanya dari 9 naga itu kan, itu kan? Jadi yang menjadi faktor dominan di Republik ini adalah terjadinya kesenjangan sosial. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Ada segelintir orang hanya 1-5% menguasai 70% aset negara, aset wilayah negara, aset Indonesia. Sementara 70% lebih dari 90% mereka hanya hidup sebagai karyawan dan buruh dan kuli, dan banyak yang pengangguran. Itu yang membuat memang roda perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hari ini yang kita selama Orde Baru sampai dengan hari ini, kita mengenal adanya 9 naga, dan mereka lah yang mengatur semua sektor perekonomian. Sehingga ketika mereka berhenti dalam sektor perekonomian, berhenti melakukan support terhadap pemerintahan atau support politik ataupun support ekonomi terhadap pemerintahan kekurangan anggaran. Itu yang terjadi. Makanya Prabowo ingin menciptakan konglomerat baru yang memang dia berpihak kepada rakyat. Itu dulu kan pernah dilakukan oleh Pak Soeharto di masa Orde Baru. Konglomerat ini kan dulu dibesarkan oleh Pak Harto di masa Orde Baru. Pak Harto menciptakan ekonomi konglomerasi, menciptakan 100 pengusaha untuk menopang perekonomian Indonesia. Tapi 100 pengusaha ketika dia sudah menjadi pengusaha besar, udah go public, udah menjadi naga-naga, mereka nggak mau untuk membantu rakyat kecil. Itu problemnya. Makanya memang sistem ekonomi kerakyatan itu harusnya menjadi basis, bukan menguatkan ekonomi yang di atas, tapi sistem ekonomi kerakyatan seperti apa yang diajarkan oleh Pak Margono, seperti apa yang diajarkan
artinya 99 haji tadi, konglomerat haji kan tadi kan. itu untuk mengimbangkan, untuk membantu ekonomi kerakyatan ya, ekonomi kerakyatan ya. Ya menciptakan konglomerasi baru, menciptakan konglomerasi, menegasikan konglomerat yang sudah lama. Apakah bisa seimbang? Karena dari sisi kapital kan mereka sangat jauh ya. Konglomerat baru tidak akan mungkin bisa mampu menyaingi konglomerat yang lama. Sebaiknya memang harus ada kerjasama yang baik antara konglomerat dengan pemerintah sehingga rakyat itu bisa terbantu dengan program-program itu. Jadi sistem ekonomi liberal yang selama ini berjalan harus diganti dengan sistem ekonomi strukturalis. Jadi masyarakat benar-benar terbantu karena sistem ekonomi strukturalis tadi. Jadi ekonomi sektor UKM, ekonomi kecil itu yang harus dibangkitkan menurut saya. Bukan lagi membangkitkan ekonomi konglomerasi, ekonomi elit. Karena Pak Harto sudah punya pengalaman membangkitkan ekonomi elit konglomerasi gagal begitu. Jangan kegagalan Pak Harto ini terulang lagi di zaman Pak Prabowo menurut saya itu. Yang terakhir Bung Andi, sebagai closing statement Anda, kira-kira sejauh mana optimisme Anda melihat gerakan yang mulia Presiden Prabowo ini dalam pemberantasan korupsi gitu kan? Apakah Anda sepakat dengan apa yang ditanyakan di video tadi bahwa akan ada nama-nama nanti baru lagi, nama yang muncul yang akan ditangkap oleh KPK dengan Kejaksaan Agung gitu kan? Ya, apapun gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi wajib dan harus kita dukung. Tapi apakah bisa maksimal atau enggak, memang harus sepenuhnya semuanya mendukung. Karena bukan hanya satu faktor tadi, ada 3 faktor yang semuanya harus bekerja sama dengan baik. Ada faktor strukturnya, yaitu pemimpin kekuasaannya, ada faktor penegak hukumnya, ada faktor masyarakat. Kalau salah satu faktor dia tidak berjalan dengan baik, maka pemberantasan korupsi tidak akan bisa maksimal. Nah, pertanyaannya hari ini, pesan Mega terhadap Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan terhadap tubuh Polri, apakah sudah dilakukan? Nah, itu jadi pertanyaan. Untuk melakukan perbaikan di tubuh Kejaksaan, apakah sudah dilakukan? Untuk melakukan perbaikan di tubuh pengadilan dan KPK, apakah sudah dilakukan? Ya kita lihat bersama ya, kita support supaya penegak-penegak hukum ini benar-benar melakukan perbaikan dan berbenah diri konsentrasi terhadap pemberantasan korupsi. Dan kalau memang itu yang terjadi, saya pikir rakyat pasti akan mendukung. Dan rakyat tidak akan besar-besaran untuk menolak, untuk menuntut pemberantasan korupsi. Saya pikir itu ya. Baik, Bung Anento, terima kasih untuk tanggapan Anda. Ini mudah-mudahan kita berharap performa Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi nanti akan makin kencang lagi gitu kan. Terima kasih Mas Agus. Mari kita bersama supaya negara ini lebih bagus, rakyat lebih makmur dan sekarang ini kan pengangguran lebih tinggi, iklim internasional perang di mana-mana, situasi panas. Semoga aja dengan kepemimpinan Pak Prabowo bisa membuat masyarakat internasional lebih adem, rakyat lebih makmur, kita lebih aman dan semuanya lebih stabil. Dan yang paling penting menurut saya Pak Prabowo harus berani tegas. Tidak ada lagi politik sharing power terhadap kekuasaan partai politik ini. Partai politik harus benar-benar diatur ulang ya. Jangan juga menteri perwakilan partai politik ini, perwakilan partai politik itu, menteri yang dipilih memang benar-benar menteri yang capable, menteri yang konsisten, menteri yang mampu menjalankan program-program yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Andianto. Selamat sore. Ya, makasih Mas Agus. Makasih Mas Agus. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan aktivis muda Bung Andianto, ya kan? Cukup tajam juga analisisnya mengenai pandangan mengenai seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kan, seperti apa ke depan gitu kan. Nah, kita nanti akan bahas lagi topik-topik yang lainnya. Terus saksikan di channel Ratus TV, cerita yang tajam, berinformatif, iya kan? Dan jangan lupa Anda subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dari gedung Associate Tower kawasan Intermark BSD, saya melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratus TV.
Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam,